Sebelumnya di Bintroversi. Tapi yang bikin aku jatuh cinta sama animasi logo ini, aku bagi jadi 4 segmen atau bagian. Oh ya, biar aku nggak balik lagi ngulangin langkah-langkah ini. Nah, itu kan bakal disapu sama wiper ya. Nah, makanya harus kita akalin. Nah, animasi yang cocok buat efek kayak gini itu adalah... Dan gini hasilnya. Opening dulu. Bintroversi. Bikin intro versi PPT. Berbekal video sebelumnya, sekarang kita udah bisa bikin efek twing sama bintang jatuhnya. Dikit lagi jadi, sekarang kita bikin... Pertama, jelas di intro yang asli ada efek di mana tanda plusnya ini muncul dari tengah gitu. Ngezoom lah pokoknya. Nah, buat ini kita bakal pakai basic zoom. Di yang asli juga ada semacam satu efek di mana tanda plusnya itu ketika masuk dia tuh mentul balik kayak gini. Dua, ada momen di mana plusnya itu ada efek glowingnya. Nah, nanti buat ini kita bakal pakai kombinasi. Cara bikinnya kita akali dulu. Kita bikin 2 plus, tinggal kopas aja dari plus yang pertama. Ngomong-ngomong di sini aku pakai font Poppins dari Google Fonts gratis. Nggak ada alasan khusus kenapa aku pakai ini. Ya karena suka aja sih. Balik lagi, nah plus yang pertama biasa aja. Plus yang satunya kita kasih efek cahaya biar glowing gitu. Caranya perhatikan sisi kanan lagi, kalau kita klik plusnya itu kita bisa lihat ada format shape. Lalu kita pilih yang text options. Nah, di situ ada gambar huruf A yang di bawahnya ada kayak bayangan gitu. Nah, kita klik itu, kemudian kita klik yang soft edges. Terus ya kayak yang sebelumnya diatur presetsnya mau seperti apa, mau ukurannya seberapa. Pokoknya atur sendiri sampai puas. Buat efek zoomnya tinggal kita kasih kedua plus tadi motion yang basic zoom. Setelah itu efek optionsnya diatur yang in. Supaya masuknya tepat dari tengah-tengah objek. Sekarang gimana cara bikin efek mentulnya? Nah yang ini agak tricky. Jadi setelah mereka berdua masuk pakai basic zoom, kita terusin pakai grow and shrink. Supaya mereka mengecil tapi dikit aja. Caranya setelah kita tambahin grow and shrink, kita atur dia mau mengecil jadi berapa persen. Nah, kita klik animation pane supaya kita bisa lihat ada motion apa saja yang dipakai. Kita pilih yang warna kuning yang menandakan bahwa itu adalah motion grow and shrink. Lalu klik kanan, pilih effect options. Di sini karena ukuran awalnya adalah 100%, aku bikin mengecilnya jadi 95% aja supaya tidak susut-susut amat. Terus aku tambahin juga bounce end sedikit supaya nanti pas selesai dia mentul-mentul dikit. Hasilnya kayak gini. Tuh, agak mentul kan? Gak kelihatan? Sekali lagi. Ya, satu lagi. Bagus. Terus gimana buat efek glowingnya? Ingat-ingat lagi tadi kita punya 2 plus. Yang ada efek glowing, kita kasih animasi fade out sambil grow and shrink. Supaya dia keluar pelan-pelan secara fade. Dan voila, jadilah hasilnya kayak gini. Ini kalau plusnya ditumpuk. Kalau yang ini plusnya kita jejerin. Kelihatan kan bedanya? Sedikit intermezzo, jadi plus yang ada efek glowingnya itu cuma berfungsi sebagai dummy. Jadi tugas dia itu buat ngasih efek glowing pas tanda plusnya masuk, terus hilang pas dia udah sampai. Maksudnya pas tanda plusnya ini udah nggak gerak lagi. Nah ini yang menurutku paling tricky tapi menyenangkan. Jadi tulisan original ini masuknya itu dari kiri. Kirinya kita sebagai pembuat. Tapi dia masuknya itu satu-satu. Maksudnya masuknya itu per huruf. Nah selain itu ada juga efek di mana dia itu fade atau memudar gitu masuknya. Buat masuk dari kiri kita pakai fly in, terus atur from left. Atur lagi by letters biar masuknya satu-satu. Udah kelihatan oke ya kayaknya. Oh ya, sebenarnya dia kan masuknya juga nggak terlalu dari pinggir ya, agak ke tengah. Nah buat ini kita tutup aja lintasan sepanjang dia mau OTW itu pakai kotak. Kita geser ke kiri dulu onigirinya biar kelihatan lintasannya. Terus setelah itu kita tutup
pakai kotak berkat biar tidak ribut. Warnain sesuai warna backgroundnya dan tanpa garis tepi. Nah, sekarang kita bisa lihat Onigiri kalau lewat situ ketutupan kotak. Terus buat efek fade-nya, kita nggak bakal nge-fade huruf-hurufnya. Soalnya nanti dia bakal selesai fade sebelum dia berhasil ngelewatin kotak yang kita pakai buat nutup. Daripada itu, kita bakal bikin satu kotak lagi buat dummy. Kotak ini kita taruh di tempat di mana tulisan Onigiri bakal muncul. Nah, kotak yang ini bakal kita pasangin animasi fade. Jadi buat tempat sembunyinya si tulisan. Kalau udah hasilnya bakal kayak gini. Ini nggak kelihatan, tapi sebenarnya si Onigiri lagi lewat di belakang kotak penutup lintasan tadi. Soalnya malu. Nah, itu dia muncul. Lengkap sudah 4 segmen kita bahas tuntas, mulai dari bikin twing, bintang jatuh, plus sampai onigiri. Tapi masih ada satu hal lagi yang perlu dilakuin. Tahap finalisasi, atur timing biar makin sempurna. Ngomong-ngomong soal timing, sebenarnya intinya semua ini tuh tentang trial and error. Nah nanti seiring berjalannya waktu, jam terbang makin tinggi, semakin kita bisa ngerasain berapa timing yang pas. Di sini bakal aku praktekin buat hasil akhirnya aja, mungkin sedikit trial and error juga. Kurang lebih kayak gini urutan bagian mana yang mulai gerak duluan. Ada twing, dia gerak duluan, terus habis itu dilanjutin bintang jatuh bersamaan, terus ada plus yang keluar setelah bintang jatuhnya hilang. Terus di akhir ada onigiri yang masuk dari kiri. Oh ya sedikit tips, karena sebenarnya ini kan cuman nge-remake intro ya. Jadi teman-teman bisa catat berapa lama motion itu bergerak dari video aslinya. Misalnya gini, aku mau nganimasiin twingnya. Aku cek dulu di video aslinya. Oh ternyata dia bergerak dari detik ke-2 sampai detik ke-10. Berarti dia durasinya 8 detik. Dan begitu seterusnya. Lanjut buat twing kayak yang barusan tak jelasin tadi. Atur dia wipe selama 8 detik. Sekarang bintang jatuhnya kita spin selama 8 detik. Oh ya, kemarin aku lupa masukin ini. Jadi, twing itu sebenarnya nggak bener-bener murni pakai wipe. Soalnya, di video aslinya, twing itu masuknya agak dari tengah, nggak dari pinggir. Nah, makanya harus kita tambahin masuk secara fade. Buat nunda masuknya twing selama sekian detik. Cara bikinnya kayak biasanya ya. Lanjut. Spin selama 10 detik dengan start yang sama kayak wipe. Sengaja kita lebihkan 2 detik dari wipe. Nah, 2 detik sisa tadi itu untuk kita tambahkan fade out ke bintang jatuh. Setelah itu kita pasang basic zoom dari kedua plus tadi di saat yang sama ketika bintang jatuhnya mulai fade out. Barulah setelah itu kita lanjutkan dengan grow and shrink masing-masing selama 1,3 detik. Jangan lupa kemudian kita atur fade out untuk plus yang glowing itu di sisa 1 detiknya. Terakhir yang onigiri ini kita atur fly in selama 6 detik dan kita mulai 0,3 detik lebih awal dari ketika si bintang jatuh berevolusi menjadi tanda plus. Kemudian di tengah-tengah ketika fly in-nya masuk, kita kasih fade out selama 1,25 detik ke kotak dummy yang menutupi tulisan original. Dan selesai. Hasilnya kayak gini. Ini displaynya waktu masih di PPT. Kalau yang ini udah dikasih musik intro Disney Plus sama ada efek tambahan. Gimana? Gampang kan? Sekarang teman-teman bisa bikin versi kalian sendiri. Belum berakhir, bagian terfavoritku setiap bikin animasi adalah tentunya ketika animasinya jadi. Tapi beda lagi sama satisfying moment. Nah kalau yang ini lebih ke bagian yang aku puas banget setelah itu jadi. Rasanya lebih kayak, wow ternyata aku bisa bikin juga
animasi atau motion yang kayak gini. Nah, buatku, satisfying moment kali ini adalah ketika aku berhasil ngepasin timing bintang jatuhnya hilang, terus muncul tanda plus di saat yang bersamaan. Kalau kalian? Oke, itulah dua part yang semoga detail dan jelas tentang gimana cara aku bikin animasi intro Disney Plus pakai Microsoft PowerPoint. Gimana menurut teman-teman? Apakah ada cara yang lebih gampang atau teman-teman punya versi sendiri? Oh ya, aku bakal bikin satu video lagi yang ngulas detail kenapa motion ini harus dipakai, bukan yang itu. Belum tahu bentuknya kayak apa dan dalam tajuk apa, tapi pokoknya nantikan aja. Introversi, bikin intro versi PPT. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.